Shalom, selamat pagi. Kita akan share kembali pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau terus menyertai kami hari lepas hari lewat pesan Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan kami dan sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau share firman Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami, urapi setiap kami supaya kami dapat menangkap dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup, buat keberadaan kami di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom, selamat pagi. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini yaitu tentang menjadi utusan Kristus ya. Kalau ayatnya kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang menarik di sini adalah tentang utusan-utusan Kristus, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai ambassador of Christ. Jadi kalau di dalam Alkitab ini berbicara tentang ambasador, ya ini bukan istilah agama, ini bukan istilah boleh dibilang bukan istilah kekristenan, ini istilah pemerintahan. Ya, ambasador itu istilah pemerintahan, istilah politik. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus Alkitab mengingatkan kita tentang menjadi utusan Kristus atau menjadi ambasador? Nah, ternyata gini loh. Ketika Yesus setelah umur 30 tahun dan dia mulai pelayanan, nah, hal pertama yang dia ucapkan di muka umum, pernyataan dia adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bertobatlah ini berbicara tentang berubahlah cara pikir kamu. Jadi kekristenan itu di dalam Kristus itu bukan soal agamawi, tapi ini soal pemerintahan, tentang kerajaan. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Yesaya 9, ya, Yesaya 9 ayat yang ke-9, Yesaya 9 ayat yang ke-5, di sini dikatakan gini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini lagi berbicara tentang Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, lambang pemerintahan ini di dalam bahasa Inggris disebut government. Jadi Yesus datang itu bawa pemerintahan. Kalau dia bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ini lagi berbicara soal kerajaan. Bahkan dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia pun juga, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk dominion, untuk berkuasa. Di dalam Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, memberkati manusia, lalu dikatakan untuk apa? To have dominion, untuk berkuasa. Dalam bahasa aslinya dikatakan rada. Rada artinya to lead, to govern, to master. Ya, jadi ini istilah pemerintahan ini memang dari awal Tuhan udah menjadikan kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah maksudkan kita untuk memerintah, to govern, to lead, menjadi seorang leader, menjadi seorang master. Itu udah dari awal tuh rencana Tuhan buat kita. Nah, kenapa saudara Tuhan ingatkan kita tentang menjadi utusan Kristus? Nah, ternyata gini loh. Kalau kita baca sejarah ya, ternyata pemerintahan kekaisaran Roma itu merupakan kekaisaran yang paling berhasil menguasai hampir seluruh dunia, dari benua Eropa, Afrika sampai Asia tuh banyak dikuasai oleh
pemerintahan Kekaisaran Roma. Nah, apa yang membuat Kekaisaran Roma begitu berhasil dibandingkan dengan kerajaan Babel? Nah, karena Kekaisaran Roma adalah orang pemerintahan yang ketika mereka mau menguasai sebuah negeri, mereka itu kirim utusan. Beda sama Babel. Nah, kalau Babel mau menguasai sebuah menjajah sebuah negara, orang-orangnya diangkut. Nah, kita tahu kan cerita tentang orang-orang Yahudi diangkut ke Babel. Nah, diangkut ke Babel lalu dijadikan budak di situ. Nah, kalau pemerintahan Kekaisaran Romawi nggak seperti itu. Ada headquarternya, ada pemimpinnya, ada pusatnya di Roma. Tapi semua pemerintahan yang ketika mau menguasai negeri, dia kirim utusan. Nah, Pontius Pilatus adalah salah satunya yang diutus. Nah, ternyata itu efektif banget untuk menguasai negara-negara lewat utusan-utusan itu. Nah, utusan-utusan atau ambasador itu sekarang di dalam pemerintahan presidensial atau demokrasi itu dipakai. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus ngerti. Kalau kita tahu tentang menjadi utusan Kristus itu seperti apa, wah, kita menjadi orang yang betul-betul ketika baca firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dengan cara pandang yang berbeda, kita menjadi orang-orang yang merasa kasih karunia Tuhan begitu berlimpah, merasa damai sejahtera Allah yang begitu berlimpah di dalam hidup kita. Nah, makanya minggu lalu diingatkan untuk apa? Marilah kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya di dalam 2 Petrus. Jadi semakin kita tahu tentang firman Tuhan, semakin kita mengerti di posisi kita dan bahwa betapa Tuhan menempatkan kita begitu luar biasa. Ya, kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Di sini dikatakan ini. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita punya pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita, maka dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Bukan ditambahkan loh, bukan tambah, tapi melimpah, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan multiply. Wah, berarti berlimpah-limpah, multiply. Kalau 2 tambah 2 jadi berapa? Cuma 4. Tapi 2 pangkat 2, 2 kali 2, ini jadi luar biasa. Atau 10 tambah 10, dibandingin dengan 10 kali 10, multiply, itu jadi luar biasa. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan buat kita. Ada sebuah kisah di mana seorang yang dikasih tiket gratis untuk pergi ke Amerika. Selama di pesawat, ketika ditawarin makanan dia nggak mau. Ketika ditawarin minuman dia nggak mau. Pokoknya dia nggak mau makan, nggak mau minum, sampai akhirnya dia sakit. Karena perjalanan ke Amerika kan jauh. Nah, sampai akhirnya si pramugarinya itu bilang, Bapak sakit karena Bapak dari tadi nggak makan, nggak minum. Ini perjalanan kita masih jauh. Kenapa Bapak nggak makan dan minum? Karena kalau saya makan minum nanti uang yang saya bawa untuk berlibur ke Amerika jadi berkurang. Terus pramugarinya bilang, Bapak kalau beli tiket di pesawat ini udah termasuk makan, udah termasuk minum. Bapak bisa makan, bisa minum seenaknya di sini. Oh gitu. Nah, jadi ketidakmengertian kita akan firman Tuhan, akan siapa kita, membuat kita akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, oleh karena itu gini, kenapa Tuhan ingin kita terus mempelajari firman Tuhan? Mungkin kita mempelajari firman Tuhan waktu kita baru bertobat, sama kita hari ini aja, cara pandang kita melihat firman Tuhan aja udah berbeda. Nah, inilah yang namanya Tuhan ingin kita terus mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih lagi, karena kasih karunia dan damai sejahtera akan multiply, akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi istilah ambasador ini ya ternyata ada begitu banyak keuntungannya. Kemarin kita Komsel membahas tentang apa aja tuh keuntungan-keuntungan menjadi seorang ambasador atau seorang utusannya Kristus. Ini sangat luar biasa dan ini dipakai di pemerintahan hari-hari ini.
Nah ternyata gini loh, istilah ambasador pun juga di dalam bisnis, di dalam usaha pun ada yang namanya brand ambassador, ya, brand ambassador. Jadi seseorang yang ditunjuk sama sebuah produk untuk menjadi perwakilan di dalam, artinya gini, dia disuplai itu dengan produk itu, entah itu uang, entah itu pakaian, ya, seperti misalnya pemain sepak bola kalau udah jadi brand ambassador dari sebuah produk, itu dia selama beberapa tahun hidupnya dia udah enak banget, Nah, tapi juga ada sanksinya kalau kita setelah kita jadi brand ambassador tertentu, lalu kita pakai brand yang lain, wah ada sanksinya, itu nggak main-main. Nah, beberapa tahun yang lalu saya sempat baca berita tentang seorang pesepak bola Brasil, ya, namanya Ronaldo Leo, kalau nggak salah, saya juga lupa. Nah, dia ini menjadi brand ambasadornya Coca-Cola, ya, menjadi brand ambasadornya Coca-Cola. Jadi artinya dia selama dia minum, kalau dia mau minum soda, dia cuma boleh minum Coca-Cola, nggak boleh minum brand yang lain karena dia ambasador. Nah sampai satu saat dia ada konferensi pers, dia lupa, dia minum Pepsi, dan waktu itu disiarkan. Dan pada hari itu semua fasilitas dia dari Coca-Cola di cut ya. Nah sampai, dan bukan hanya di cut, dia harus membayar 750.000 US dollar, sekitar sekian miliar pada waktu itu untuk ganti rugi. Nah demikian kita juga sebagai ambasadornya Tuhan, kita harus tahu siapa yang kita wakili. Jadi kita nggak bisa yang namanya nanti wakilin Tuhan, nanti wakilin diri sendiri, nanti wakilin kerajaan gelap, nggak bisa. Dan bahkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, ya kita lihat Filipi 3 ayat yang ke-20, kita diingatkan, jadi kalau syarat seorang ambasador, seorang utusan Kristus adalah kita tahu kita berasal dari mana. Kerajaan mana yang kita lagi wakili, ini sangat penting. Di sini dikatakan bahwa karena kewargaan kita adalah apa? Di dalam surga. Jadi warga negara kerajaan surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah jadi kita mesti tahu. Nah pertanyaan, sudahkah kita menjadi warga negara kerajaan surga? Nah, menjadi seorang warga negara itu hanya bisa dari apa? Dari hasil kita dilahirkan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ya tentang lahir sebagai Yohanes 3 ini pembicaraan Yesus dengan Nikodemus ya. Jadi sebagai dikatakan Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama aja dia nggak tahu bagaimana nih tentang kelahiran baru. Nah, lalu Yesus bilang, kalau mau betul-betul menjadi warga negara kerajaan sorga itu harus apa? Harus lahir baru dari air dan roh. Nah jadi itu syaratnya. Jadi seorang ambasador atau seorang utusan itu betul-betul harus tahu dia warga negara mana. Citizenship-nya harus jelas karena dia harus mewakili. Nah kalau enggak nanti kayak seperti pemain sepak bola itu, dia lupa bahwa dia sedang mewakili Coca-Cola, dia minum Pepsi. Nah, ada akibat, ada sanksi yang harus diterima. Nah, demikian kita. Jadi ketika Tuhan kasih kita tentang pesan Tuhan di minggu ini, kembali lagi diingatkan. Ayo, sadar nggak? Kita diingatkan kembali siapa kita, bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Nah, ini yang ketika Tuhan bilang warga negara kerajaan. Kita bukannya warga negara sebuah pemerintahan republik, bukan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, tapi ini sebuah kerajaan yang pemimpinnya adalah seorang raja. Dan sistem pemerintahan kerajaan itu berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana warga negaranya itu dipilih dan ditunjuk oleh raja. Jadi kalau pemerintahan demokrasi itu warga negara, rakyat memilih pemimpin. Nah, tapi di dalam kerajaan, raja memilih penduduknya. Ini luar biasa, saudara. Jadi gini loh, dari sini kita belajar, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke Yohanes 15 ya, kita lihat ayat yang ke-16.
Makanya ketika kita memahami tentang menjadi utusan Kristus, menjadi ambasador, ketika kita baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Nah, kalau kita memilih pemimpin itu bukannya ke kerajaan. Nah, tapi ini soal kerajaan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, kalau kita tahu posisi kita sebagai utusannya Kristus, sebagai ambasador, ini luar biasa. Dikatakan kita dipilih dan ditetapkan oleh Raja. Jadi kalau kita udah dipilih dan ditetapkan, nggak ada yang namanya, kok si Rahab bisa sih jadi nenek moyangnya Yesus? Ya nggak tahu, itu udah ditetapkan. Yang pilih bukannya kita untuk jadi warga negara kerajaan surga, tapi raja memilih penduduknya, memilih Rahab, memilih kita. Siapa kita? Orang-orang brengsek, tapi Tuhan pilih, Tuhan tetapkan kita. Jadi luar biasa. Jadi inilah kita harus paham lebih lagi, mempelajari, belajar lebih lagi pengenalan kita akan Tuhan sebagai orang warga negara kerajaan, itu luar biasa. Nah, begitu kita Raja mengutus kita menjadi seorang utusan yang untuk ditetapkan ditempatkan di sebuah negeri, seluruh keperluan kita ditanggung oleh pemerintah pusat. Wow, luar biasa. Jadi artinya gini, kalau kita pahami nih siapa kita di dalam Tuhan, maka rasanya harusnya kita bukan orang-orang yang khawatir dan takut tentang masa depan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi utusan Kristus, seluruh kehidupan kita, seluruh kebutuhan kita itu dipenuhi oleh pemerintah di mana yang mengutus kita, yaitu kerajaan surga. Nah, makanya di dalam Matius, kita lihat di dalam Matius 6, ini berbicara tentang apa? Jangan kamu khawatir. Karena segala kebutuhan kamu udah dipenuhi oleh kerajaan surga. Bagian kita adalah memprioritaskan pekerjaan kerajaan surga, ya. Nah, ini dikatakan di dalam Matius 6. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dikatakan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga, yaitu Raja kita, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini luar biasa. Jadi seorang ambasador bukan cuma sekedar dapat gaji besar loh, tapi kehidupan dia betul-betul ditanggung oleh negara. Bahkan perlindungan pun ditanggung oleh negara. Jadi waktu negara di tempat dia bekerja ada konflik, itu dia adalah orang pertama yang ditarik pulang sama pemerintah pusat karena perlindungan. Nah, jadi gini loh perbedaannya. Kalau pejabat-pejabat di sebuah misalnya pejabat Indonesia misalnya dipukul sama seorang warga negara dari negara lain, itu beritanya cuma gini, bahwa pejabat ini sedang dipermalukan. Tetapi kalau seorang ambasador dipukul sama orang dari negara itu, ini beritanya jadi gini, ini international incident. Ini jadi urusan internasional karena orang ngegebuk, memukul ambasador itu mukul negara. Karena kita bawa nama negara. Ini luar biasa sebenarnya. Nah, makanya di dalam Zakaria 2 kita lihat, Zakaria 2 ayat ke-8. Zakaria 2 ayat ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjamah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti apa? Menjamah biji matanya. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah utusan Kristus,
Wah, perlindungan yang dari Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Jadi kalau kita tahu siapa kita, nggak ada yang namanya harus kita khawatir, nggak ada harus kita takuti. Kenapa? Kita dijamin oleh pemerintah. Pemerintah yaitu kerajaan surga. Jadi di dalam Matius tadi dikatakan bahwa bagian kita cuma apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah harus menjadi prioritas kita. Kalau kita jalan, lakukan apa yang menjadi prioritas kita, seperti yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 15, kita berbuah-buah. Yang penting kita menjadi orang yang produktif, yang menjadi orang yang tahu bagian kita, tugas kita sebagai utusan Kristus di atas muka bumi ini. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan cukupi. Ada perlindungan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, bagaimana dengan kemakmuran? Perlu nggak? Oh Tuhan, saya perlu mobil. Nah, kemakmuran di dalam Tuhan sebagai utusan Kristus gini loh. Kita nggak perlu minta mobil. Kalau kerajaan pusat tahu kita sebagai utusannya butuh mobil yang paling baik, dia akan kasih kita. Kalau kerajaan di surga tahu bahwa kita harus menjadi membawa nama besarnya dengan cara harus punya rumah yang bagus. Ini bukan urusan kebutuhan ya. Ini urusan assignment, urusan tugas. Nah, sebagai orang yang diutus Tuhan dan Tuhan bilang, wah ini orang harus punya rumah bagus. Pemerintah pusat akan sediakan rumah. Jadi segala kemakmuran itu urusan Tuhan buat utusannya. Jadi kalau Tuhan sediain rumah, Tuhan kasih mobil, itu bukan urusan, wah supaya anak-anak kita nyaman, supaya keluarga kita nyaman. Bukan, ini urusan tugas. Jadi artinya setiap utusan Tuhan bisa kasih yang berbeda. Tergantung tugasnya, tergantung tergantung assignment-nya di atas muka bumi ini. Tuhan tahu bagaimana memperlengkapi utusan-utusan Kristus di atas muka bumi ini. Kenapa? Ini yang Tuhan mau, seperti pemerintahan kekaisaran Roma. Utusan itu di sebuah negara harus bisa membawa dampak. Nah, jadi tugas goal dari seorang ambasador atau utusan adalah gitu. Bukan hanya memperkenalkan negaranya, harus membawa pengaruh buat negara. Nah, oleh karena itu hal apa lagi yang kita pelajari dari seorang ambasador? Banyak saudara, kalau saudara punya waktu, buka itu yang namanya kerjanya seorang ambasador dan keuntungannya ini luar biasa. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika Tuhan ingatkan tentang ambasador, ayo pelajarilah. Kalau kita tahu ini, maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus terkoneksi dengan Tuhan selalu, artinya gini, waktu kita ada di sebuah negara, ditugaskan di sebuah negara, yaitu di atas muka bumi ini, kita nggak bisa tuh yang namanya, kita udah nggak mau berurusan lagi dengan negara pusat, dengan kerajaan pusat, udah nggak bisa. Biar gimana, kita sebagai orang-orang yang diutus harus terus punya satu terkoneksi, harus terkoneksi dengan Tuhan, harus terkoneksi dengan Raja kita. Nah, dari situ nanti pemerintah akan memberikan otoritas, akan memberitahukan tugas-tugas kita, akan kasih informasi-informasi penting buat kita. Itu yang namanya kita kalau kita mau ketemu orang dari pemerintah pusat, oh orang ini dia udah cari tahu nih, orang ini wakil dari negara ini harus hati-hati nih, ternyata orangnya jahat begini. Nah, itu yang namanya hikmat. Jadi kalau kita terkoneksi terus dengan pemerintah pusat, dengan kerajaan Allah, dengan Allah, ya, maka informasi-informasi penting akan dikasih tahu buat kita sebagai utusan. Ini kita nggak mungkin namanya ditaruh di sebuah negara, lalu negara pusat nggak mau ambil tahu, enggak. Tetap. Kenapa? Kita adalah utusan Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17, Yesus berdoa. Kita tahu ayat firman Tuhan ini. Tapi Yesus dikatakan, Yesus nggak berdoa buat dunia. Yesus nggak lagi berdoa buat negara. Yesus berdoa buat siapa? Buat murid-murid, buat kita. Ya, Yohanes 17 ayat yang 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu.
Dan segala milikku adalah milikku. Milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, kalau ayat yang ke-14 kita baca lagi. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Karena kita memang diutus ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita mengerti tentang utusan menjadi utusan Kristus, ketika kita baca firman Tuhan ini, kita akan lebih ngerti. Oh, Yesus diutus sama Bapa di surga, lalu Yesus juga utus kita untuk menjadi apa? Utusan-utusan Kristus. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu nggak berdoa buat dunia, Yesus doa buat kita. Supaya apa? Kita dalam perlindungan. Ini luar biasa. Kalau kita ngerti siapa kita, utusan Kristus di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sangat sebetulnya sangat harus sangat beruntung. Nah, ini yang namanya yang membedakan ambasador ya dengan pejabat biasa. Pejabat biasa ini segala sesuatu keluar dari duit mereka, kantong pribadi mereka. Mau run buat presiden, mau jadi presiden untuk pemilu aja mereka harus keluarin banyak uang kan untuk kampanye itu duit mereka semua. Tapi beda jadi ambasador, semua ditanggung oleh negara. Jadi kalau disuruh pilih mau jadi wakil rakyat atau mau jadi ambasador, kalau saya pilih jadi ambasador karena hidup saya ditanggung sama pemerintah. Saya dipukul pemerintah pusat tanggung jawab atas hidup saya. Wah, ini luar biasa. Ketika tugas kita selesai di atas muka bumi ini, makanya dikatakan gini, dipanggil oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena warga negara kita adalah surga. Kita balik lagi ke surga. Kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Wah, luar biasa saudara. Oleh karena itu saudara, melalui pesan Tuhan ini kita belajar banyak tentang siapa kita di dalam Tuhan dan betapa luar biasa kalau kita menjadi utusan-utusan Kristus. Dan satu lagi saudara, selama kita di atas muka bumi ini, Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan kamu seperti seorang yatim piatu. Aku akan memberikan kamu seorang apa? Penolong yang lain. Jadi selama kita di atas muka bumi ini kita nggak sendiri. Dari pemerintah pusat dikirim seorang penolong yaitu Roh Kudus untuk mendampingi kita, menuntun kita, memberitahukan kita. Jadi kalau ada informasi apa yang dari pemerintah pusat, Roh Kudus akan memberitahu kita kemana arahnya, ke kanan, ke kiri, kemana. Itu semua dituntun oleh Roh Kudus. Betapa luar biasanya kita menjadi utusan-utusan Kristus. Amin. Oleh karena itu, dari pelajaran dari pesan Tuhan di minggu ini, kita belajar banyak, saudara. Siapa kita di dalam Tuhan? Kita udah gak pantas lagi yang namanya takut dan khawatir. Kenapa? Karena pemerintah senantiasa, kerajaan Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, Dia mendandani kita. Kalau memang kita perlu untuk didandani menjadi sebuah untuk membawa nama besar sebuah kerajaan gak tanggung-tanggung buat mendandani kita. Amin. Semuanya untuk kemuliaan kerajaan surga, kemuliaan dari raja di atas segala raja. Ini luar biasa, saudara. Oleh karena itu, ketika Tuhan ingatkan kita, ayolah belajar sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Karena kalau kita kenal Tuhan, maka damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Tuhan akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapak, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini betul-betul boleh kami pahami lebih lagi, dan lewat tuntunan Roh Kudus yang mengajar kami, membukakan lagi perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang punya cara pandang yang berbeda, melihat kehidupan kami, melihat tugas kami di atas muka bumi itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan sebagai privilege, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami sudah dipilih dan ditetapkan Allah menjadi utusan Kristus. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga tahu apa yang menjadi tugas kami selama kami di atas muka bumi ini.
Kami membawa nama besar Kristus. Kami membawa nama besar Raja di atas segala raja. Keberadaan kami di muka bumi ini membawa dampak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.